tahun dan bunga 2,5% per tahun dengan skema pembelian pemerintah ke pemerintah atau G2G. Betulkah hanya sesederhana itu? Tidak juga. Belakangan berkembang informasi bahwa ada yang bermain di belakang ini semua dan tudingan pun mengarah pada satu orang. Tanyalah mungkin Menteri Perdagangan, kita tahu itu kenapa, siapa yang dorong-dorong terus ini. Mungkin dia tahu siapa. Marilah kita tunggu hasil investigasi yang sedang dilaksanakan. Jadi kita tidak usah melakukan polemik itu. Menteri Perhubungan itu tidak membeli pesawat. Yang membeli pesawat itu adalah Merpati, ya. Proses pembelian dan itu saya tidak tahu. Saya kebetulan kalau itu memang Kementerian Perhubungan sudah mungkin ketika zaman saya sudah selesai dalam taraf itu. Kita tidak butuh sertifikasi FAA untuk mengoperasikan pesawat MA60. MA60 sudah disertifikasi oleh CAAC, yaitu Direktorat Jenderalnya Cina. Lalu adil jugakah kalau hanya sang menteri yang menjadi sasaran tembak? Kembali ke 5 tahun silam. Pengadaan MA60 syarat dengan kontroversi. Ketika itu, pada tahun 2006, pembelian 15 unit pesawat MA60 sempat menggantung karena harganya dinilai terlalu mahal. Bahkan mantan Direktur Utama Merpati Airlines, Bambang Bakti yang kini sudah meninggal dunia pada tahun 2009 pernah mengatakan, Merpati sebetulnya hanya membutuhkan 8 unit pesawat saja karena sudah memiliki 2 pesawat lain melalui jalur leasing. Akibatnya, pemerintah Cina pun berang. Dampaknya adalah Xi'an Aircraft menuntut Merpati sebesar 1 triliun rupiah dan mengancam membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Internasional. Bahkan pemerintah Cina sempat menunda pembiayaan proyek listrik 10.000 megawatt di Indonesia. Awal yang syarat masalah dan sepanjang jalan pun penuh dengan masalah. Pertanyaan lain adalah, mengapa pemerintah tidak memilih CN235 buatan dalam negeri produksi PTDI? Seperti inilah alasannya. Bukan pemenangnya tersebut, pihak MA60 atau pihak Xi'an itu membawa kredit dari pemerintah Cina yang sangat kurang, ya, di mana ini tentunya dari sisi keuangan Merpati ini akan lebih menarik dibandingkan waktu itu kami yang kami boleh katakan kalau membeli produk CN235 kami hanya bisa menjualnya dengan cash. Kami tidak di backup dengan satu loan pemerintah yang sama menarik. Jika masalahnya adalah uang cash, tidakkah seharusnya pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dari maskapai plat merah ini berpikir keras, mencari dana untuk membeli pesawat-pesawat ini? Bayangkan, saat ini PTDI terjerat masalah keuangan yang cukup serius. Jika saja ketika itu pemerintah memutuskan membeli 15 unit CN235 dari PTDI, yang tentunya saja lebih murah dan lebih baik, tidakkah akan menyelamatkan keuangan BUMN ini? Logikanya cukup sederhana. Uang dari pemerintah mengucur ke badan usaha milik pemerintah sendiri, kemudian roda usaha berputar, ada keuntungan yang diperoleh PTDI, kemudian pesawat tersebut dioperasikan oleh Merpati Nusantara, dan pastinya income tersebut akan masuk ke dalam kas negara sendiri, bukan negara orang lain. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan teladan yang sangat baik bagi rakyatnya, karena telah bangga menggunakan produk dalam negeri sendiri seperti halnya yang dilakukan oleh India, bahkan China. Namun saya agak sulit mencari teladan yang baik dari sosok pejabat di negara ini, karena lebih mudah mencari teladan sebagai koruptor, konspirator, atau bahkan jago ngeles. Jago ngeles? Ya bisa saja. Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan pembelian 15 unit MA60 karena beberapa pertimbangan, dan salah satunya adalah pesawat buatan China ini jauh lebih baik dibandingkan CN235 buatan dalam negeri. Agak aneh memang pernyataan berkelit ini keluar dari mulut seorang pembantu presiden. Padahal faktanya, banyak negara yang lebih memilih menggunakan pesawat CN235 dibandingkan MA60. Sebut saja, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Brunei, bahkan Coast Guard Amerika Serikat. Tidakkah semua fakta pengguna tersebut cukup untuk membandingkan kualitas CN235 dibandingkan MA60 buatan China?
Atau rakyat Indonesia dianggap cukup bodoh untuk membandingkan kualitas sebuah produk yang cukup baik dari dalam negeri? Atau juga ada udang di balik batu yang bersembunyi di balik semua konspirasi buruk ini? Entahlah. Pesawat MA60 memiliki keselamatan yang buruk dibandingkan pesawat-pesawat lain, bahkan jika dibandingkan dengan pesawat CN235. Apa jadinya jika ketika itu pemerintah lebih memilih pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia? Tetaplah di Metro Highlights. Konspirasi lepas tangan, yakini hampir banyak orang, dalam tanda petik, yang dulu terlibat dalam pengadaan 15 pesawat MA60 ini tidak mau dipersalahkan. Mulai dari user, calo, pemerintah, apalagi anggota DPR, semua tidak mau bertanggung jawab, pasang badan, dan berani menyatakan diri bersalah. Semua saling tuding, memberi alasan agar tidak menjadi kambing hitam. Menurut survei media Aviation Week dan Space Technology pada tahun 2010 lalu, tingkat kecelakaan pesawat China 18,5 kali lebih tinggi jika dibandingkan pesawat buatan Eropa atau Amerika. Selain itu, maskapai-maskapai di China saja tidak terlalu berminat menggunakan Xi'an MA60 yang diproduksi negara mereka sendiri. Lalu mengapa Kementerian Perhubungan setuju mendatangkan dan memberikan izin beroperasinya pesawat ini? Pemirsa, kita semua pasti sepakatlah bahwa keselamatan penumpang tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang rela mengorbankan jiwanya, apalagi dengan membayar untuk mati. Hampir seluruh industri penerbangan di muka bumi ini menggunakan standar keselamatan yang sangat diakui dan sudah sangat teruji, yaitu FAA Amerika Serikat, EASA Uni Eropa atau ICAO. Sementara Xi'an MA60 tidak mengantongi satupun standar keselamatan internasional selain sertifikasi lokal yang dikeluarkan pemerintah China. Lalu mengapa pilihan justru tidak jatuh pada CN235? Benarkah semata-mata hanya faktor uang, lalu mengabaikan keselamatan penumpang? Jika masalahnya semata-mata hanya karena masalah uang, pemerintah sebagai pemilik 96% saham Merpati seharusnya bisa melakukan intervensi dan mencairkan gelontoran dana segar. Bayangkan dengan seandainya upaya tersebut terlaksana, banyak efek positif secara berantai bermunculan. Pertama, pemerintah setidaknya sudah menyelamatkan industri penerbangan dalam negeri. Kedua, membuat PTDI sebagai salah satu industri pertahanan lebih bergeliat. Ketiga, perawatan yang lebih mudah dan bisa saja murah. Keempat, menyelamatkan banyak tenaga kerja. Dan kelima, di mata internasional Indonesia lebih berwibawa karena mampu memproduksi dan mau menggunakan pesawat buatan dalam negeri. Dan pastinya pemerintah memberikan contoh baik kepada rakyat karena telah memilih produksi dalam negeri dan bukan hanya jago menghimbau rakyat agar cinta pada produksi bangsanya sendiri. Saja semua ini dilakukan, tidakkah pemerintah telah memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya? Namun kini dengan aroma skandal kolusi pembelian Xi'an MA60 buatan China muncul ke permukaan, wibawa pemerintah kembali dipertanyakan. Kenapa begitu bodoh mau membeli pesawat yang belum teruji standar keselamatannya? Atau memang betul nyawa rakyat Indonesia sudah sedemikian murahnya? Konspirasi kolusi yang membuat rakyat menjadi tumbal. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Metro Highlights. Kita akan jumpa kembali pekan depan. Sampai jumpa.